Gue anak laki satu-satunya di rumah, masa kerjaan gue main doang gue. Mau kondo dong gue. Waduh. Gue tuh kayak anak tersingkirkan, mungkin karena kecil gue bandel banget. Gue dari seumur hidup tiba-tiba gara-gara e-sport ya kan, gue udah biayain keluarga, gue ditanya gini. Gimana? Kakak di mana sayang, kok nggak pulang? Achievement bro! Welcome to Vortex Station. Alright, selamat datang semuanya Sobat VDVC dan kembali lagi masih di episode luar biasa dari VDVC Sports Vortex Station. Tempat singgahnya para pegiat e-sport. Makin malam makin lemas. Oke. Makin lemes nggak masalah, karena kan wajar. Kita hari ini lumayan kerja rodi juga ya kan, Bayu gitu. Cuman, Berisik, udah malam. wah, ternyata bintang tamu yang sudah merepresent dirinya sendiri. OG MPL Caster. Emang gue merusak acara. Sukanya ngerusak rundown gue. Nah, Ini udah gelap, lihat tuh, udah gelap. Berisik lu malam-malam, udah pada kayak host aja lu teriak-teriak dari tadi. benar emang Ya. dia doang merusak konsep kita. Merusak konsep. Antara merusak konsep atau emang belum tim kreatifnya nge-briefing Oh, dia. tenang. Apa? Tim kreatif udah briefing gua, Oke. ya kan, kontak gua bener, waktunya tepat. Emang hostnya aja nih, parah banget. Lu di sini jadi host masa ngatain kreatif? Astagfirullahaladzim. Bukan gua, dia dong. Iya, berarti kita berdua. Oke. CS dia sekarang Bang. Iya. Oke. Untuk episode sekarang kita ketemu dan juga kedatangan satu guest star yang luar biasa pastinya. Bang Oji kali ini. Yes. Halo semua, salam kenal. VDVC. Waduh, Aduh. terima kasih banyak. Ranger emas, caster MPL. Wow, siapa yang nggak kenal? Banyak. Siapa yang nggak kenal Ranger Banyak. emas? Di kancah ini ya, e-sport ya. Di kancah e-sport. kita belum Soalnya kalau kenal. ditanya ke nyokap kita berdua nggak kenal. nggak kenal. Iya, Nggak kenal. buron gue. Tapi kalau di e-sport siapa yang nggak kenal sama Ranger emas gitu kan? Benar. Mungkin pertanyaan pertama kali ya. Udah nanya Langsung mulu. aja nih. Nanya, Langsung nanya. nanya mulu lo. Gue pengen nanya malah. Oh, boleh, Gua pengen boleh. nanya. Boleh, Bay. Nanya kabar dulu, kek. Nah. Host apa sih lo? Itu dia makanya Bang. Dulu. Gila ya. Gue bilang. Ini gue pengen bridging ke sono hati-hati kalau Kalau mau nanya kabar harus tanya bilang gimana kabarnya bang. Tadi macet apa enggak? Berarti sama gue ntar. Oke. Iya. itu sih cara mainnya. Ngadu domba lo cara mainnya. Gua doang kan. Begitu lah. Kayak lebih seru episode ini daripada Aji Spen. Enggak. Kita tuh yang penting kan ngomongin depan orang ya. Depan orangnya. Iya. Ketahuan banget kita sehari dua Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah kalau gue sehat gitu. Lu gimana? Bis? Gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik. Ini kayak hostnya sendiri nih sekarang berubah anjing. Kita bintang tamu di sini di acara sendiri. Iya. Lanjutin dong, katanya lu mau bertanya. Iya, gue pengen nanya gitu kan. Apa Gimana tuh? keadaan saat ini? Masih baik-baik aja atau udah dalam fase kelelahan? Karena gue lihat jadwalnya padat banget. Padat banget. Padat banget gitu. Alhamdulillah. Oh, oke. Kalau masih dikasih rezeki sama yang di atas, nikmatin. Jangan mendumel, aduh kerja mulu capek. Kalau nggak kerja, aduh capek juga. Sebenarnya lebih baik capek karena kerja daripada capek ngedumel nggak kerja. Waduh, itu. Sama ketiga, capek ngeliat langit-langit doang. Tidur doang soalnya kalau di rumah ya kan. Capek dengerin emak, tidur mulu kerja udah gede, digituin. Aduh, ya benar. Iya, Jangan ngomong-ngomong soal udah gede emang. Umur Bang Oji sendiri berapa? Alhamdulillah gue tahun ini 17. Bener. 17 kali 3 ya? Oh, muka gue emang tua. Maksud lu gitu kan? Lu KTP gue 17 loh. 17. Bener, gue baru kemarin dapat KTP sama Oke. SIM sekalian. Oh, SIM-nya pasti nembak di Tangerang kan? Oh, udah pasti. Iya. Kita daripada ngulang ya kan waktu habis nembak. Terima kasih Pak semuanya. Iya. Maksudnya emang di Swiss ada nama daerah namanya Tangerang kan? Bukan di Indonesia, bukan. Daerah lu, daerah. Zimbabwe. Daerah. KTP Tangerang ini kota sendiri. Iya. Iya, saya ada ke Tangerang. Soal Gila, Tangerang gila. gue gak ngomong ya. Lu tahu ini orang ini. Gue sih kagak di sini. Pokoknya kalau dipecat ya gara-gara orang Tangerang enggak. Gua enggak. Di sini aman kita ya. Aman. Bahas-bahasan seperti itu gitu. Karena memang via hukum kita lumayan kuat juga gitu. Bener lu. Kalau ditangkap diem lu. Lanjut dong. Nah, kan emang semuanya kayak berasa ada di sini anjing. Gak lo kok berdua kaku banget. Kenapa sih? Ini biasa aja dong. Iya, Gue ini- nontonin lo berdua kayak seru banget kok sekarang kayak kaku. Sumpah bro, ini kita kayak gimana ya? Oh yang biasa kita tonton gitu. Iya, kan. gue grogi. It's my dream gitu. Bisa berada di sebelah, ternyata sekarang ada di sebelah gua, Bay. Gue dulu mimpi, gue pengen satu panggung nih sama Ranger Emas. Sekarang ditempatkan satu panggung juga sama Ranger Emas. Kayak deg-degan banget. Gua ngeri di mereka bilang sering nonton gue, yang satu sering mimpiin gue. Astagfirullahaladzim. Gue kayak traveling nih, jadi lu
Lu bayangin apa sih gue? Gue laki loh bro. Oh, gue laki loh. Bukan, jangan aneh-aneh Gila dulu nih orang. emang. Astagfirullah. Bayangin mimpi apa maksudnya? Enggak, maksudnya mimpiin gitu kan suatu saat karena gue juga bercita-cita jadi caster ya. Nah gitu dong, jelas. Gitu. Nah, bahkan kalau mimpi kan banyak ya faktor-faktor mimpi yang lain. Yang tadi kan juga bisa mimpi. Bisa kering, bisa basah tuh kalau mimpi. Tergantung situasinya, kalau hujan kebasahan, bocor maksudnya kalau bocor. Iya. Nice try. Ayo. Ayo, besok. Mantap kali gue cek. Berat, syuting kali ini berat. Berat. Soalnya kali ini gestarnya bisa mengambil alih kita nih sebagai host juga gitu kan. Enggak. Gua walaupun pemakan segala tapi gua nggak makan teman, nggak makan rezeki orang. Nah, itu. Suka gua. Tapi emangnya ada bang? Apaan? Temen lu yang makan temen? Banyak. Oh, Banyak. Banyak makan rezeki Sesama orang. caster apa gimana? Oh, mah nggak tahu. Kan cuma kan teman gua. Masa host dikulik. Iya. Soalnya ini kita ibaratnya ngulik yang lebih senior gitu yang udah lama di bidangnya gitu. Enggak sama kita sama-sama. Iya. Enggak maksudnya di luar sana kan gue dari sebelum ada ini kan juga ada e-sport, gue juga kerja di tempat lain maksudnya. Oh, ada dunia gitu. duluan. Sebelum-sebelumnya emang sebelum jadi caster ya Bang ya, ini sebelum kita membahas soal shotcaster lebih dalam, emang sebelumnya pernah bekerja di bidang apa aja? Mau dari yang mana nih? Dari awal Dari banget. yang paling awal banget. dari awal nyari duit dah, jangan dari lahir, kelamaan emang. Dari lahirnya masih minta. Iya. Kayak lu kan berdua. Ya. Betul emang kita masih 17 gitu kan, jadi masih aman nih tadi. Oke. 17 badannya gede banget. Jadi mana nih main nih? Ini gue ini. Ini. Oke. Jadi dulu itu alhamdulillahnya keluarga gue susah kan. Oh, Ya. miskin privilege ini ya. Oh enggak, gue nggak privilege tuh ya gue nggak tahu artinya apa. Iya, Gue iya, nggak iya. tahu. Tapi alhamdulillah maksudnya kenapa? Karena gue dipaksa sama keadaan untuk mencari uang. Oke. Pertama kali itu gue kerja setelah gue lulus SMA itu jadi supir pribadi. Karena dulu gue ngeliat nyokap gue mau ngasih jajan adik gue nggak bisa, di rumah gue nggak ada beras. Gue anak laki satu-satunya di rumah, ya masa kerjaan gue main doang gue. Nah. Mau kondo dong gue. Waduh. Jangan dibahas ya singkatannya. Iya. Nah, jadi ya gue mau nggak mau kerja apa aja. Dan dulu gue nggak punya keahlian. Yang gue bisa lakukan adalah supir, menyupir. Ya jadi apa yang lo punya sebenarnya itu bisa dijadikan uang. Contohnya itu, gue jadi supir pribadi gue selama setahun kurang lebih. Terus gue daftar supir juga di company tapi ditolak. Karena gue nggak punya pengalaman di company. Akhirnya gue adalah angkatan pertama taksi online di Indonesia. Oh. Sebelum ada taksi online, dulu tuh angkatan pertama dan cuma ada 100 orang di Indonesia. Dan itu cuma dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, 12 jam. Iya, cuma itu doang. Nggak ada, makanya malam dulu nggak ada kan yang online. Nggak ada. Nggak ada. Dan dulu nggak boleh perseorangan. Harus dari company. Harus dari company. Lu by the way ditolak di company itu gara-gara apa tuh ditolak? Gue tuh pengen nyupir. Nggak bisa ngedrift apa? Enggak. Standing, mobilnya standing. Gue mau nyetirin orang Jepang karena dulu di dunia persupiran, ini for your information. Jadi orang kenapa suka nyetirin orang Jepang? Karena orang Jepang tuh suka sampai karaoke malam segala macam. Jadi lemburnya tuh banyak. Oh, Overtime-nya banyak. Yes, ngincar di situ. Tapi karena gue masih kecil, nggak punya pengalaman di company, akhirnya ditolak tapi ditawarin alihkan ke taksi online. Habis taksi online, gue keluar karena ngerasa kayak wah udah rame nih, ya kan udah 150 orang, kok gue ngerasa nggak worth it. Akhirnya gue keluar, gue jadi barista healthy food bar. Healthy food bar. Iya, jadi baristanya itu yang kayak orang ngejus smoothie bowls, kayak gitu-gitu. Digambar juga nggak sih bang kalau kayak gitu? Minumannya digambar juga. Arsir gue karena ada mau kir. Oh, oke. Tahu kan di arsir yang pensil digini? Kaligrafi. Yang kaligrafi yang pensilnya dimiringin tuh. Nah, gue centongnya gue miringin. Nah. Kenapa di arsir? Lu bangsat Bayu juga ya pertanyaannya ya anjing. Nah, Gue kata gue, ini co-host gue kenapa ini? Kenapa mikir sih kenapa pertanyaan begini? iya, udah lama gue aja. Nah, udah kan. Habis itu gue dari barista healthy food bar, gue keluar karena gue tawarin, gue orang pertama di situ yang sebelum probation udah tawarin manajer. Tapi gue nggak mau. Karena gaji gue 3,5 juta, jadi manajer 4 juta, tapi tanggung jawab gue besar. Manajer store.
Ya gue nggak mau, nggak worth it. Capek, pusing, stres, ntar mati gue kan. Iya. Akhirnya gue keluar. Oke. Gue buat sendiri tapi smoothies yang dari susu, dari bahan yang berbahan susu, es krim. Sama buah ya apa gimana? Enggak ada buah. Oh, nggak ada buahnya. Mahal soalnya kan. Hmm. Akhirnya tapi nggak laku. Oke. Gagal. Terus ditawarin sama teman gue yang punya duit. Ji, mau nggak buat sate taichan? Mau kok, mau. Gue bilang, ayo. Nah, jadi sate taichan itu, gue patungan, gue minjem duit orang tua gue. Gue minjem duit siapa ya? Lupa gue itu. Belum ada pinjol tuh saat itu kayaknya. Nggak Ya? ada. Nggak ada ya. Pokoknya gue pinjem duit lah intinya. Terus Iya. gue udah balikin, gue pinjam duit. Di situ gaji pertama gue paksain diri gue minjem sama saudara gue buat kuliah. Bayar Oke. kuliah, masuk doang. Masuk doang ya? Jadi gue tipikal anaknya coba aja dulu. Misalnya putus sekolah apa itu urusan belakang. At least gue nyoba. Gue bayar kuliah. Habis itu kayak di situ kalau kalian mau tahu kan misalnya gue bangun ya. Bangun itu dari jam 6:30 pagi. Iya. Jam 8 udah di kampus. Jam 4 sore pulang dong. Itu jam 6 sore gue udah di Kemang. Buka warung sate. Jam 1 pagi. Jam 3 pagi gue udah di pasar. Sampai jam 5 gue udah naruh ke tempat tusuk. Jam 7 udah begitu lagi. Setiap hari. Wow. Nah pokoknya gue setiap hari tuh begitu tuh. Anjing punggung pegal gue pernah dari dulu kan MPL Season 2 tuh di Surabaya. Iya. Itu hari Minggu kan kelar event rata-rata itu Iya. jam sekitar 12 jam 1. Jam 5 gue pulang. Jam 8 gue udah di kampus. Bawa carrier masih pakai baju caster. Baju kemeja. Jadi celana pas bahan. lu pas jadi caster pun lu masih fokus untuk kuliah ya? Masih lo lanjutin? Masih Maksudnya gue nggak- gas. Gue lulus. Enggak lu cuti dulu enggak Nggak ya? ada. Gue tidak karyawan. Yang mendatang dulu kan belum covid kan alhamdulillah. Iya. Gue Bukan kelas karyawan. Enggak, gue nggak kelas karyawan. Capek Ini juga. yang bilang mata gue nggak ada kantongnya nih, coba buka kacamatanya. Buta dia kayak Justru lebih terbalik kalau misalkan gue buka makin gak kelihatan. Iya. Maaf. Bangsat. Lupa. Kan gue pakai kacamata justru biar jelas ya. Iya. Apakah saya harus ditambah lagi kacamatanya? Oke aja. Iya. Ya jadi begitulah. Terus habis itu dari sate taichan, gue punya teman dari SMA. Bu bos gue, istrinya bos gue yang sekarang. Oke. Gue kan, lo tau bocil Epic Glory gak sih? Iya. Yang kalau flicker ke belakang. Yang coba montek tapi Lo tau nggak kan bisa. yang pesona Epic Glory gitu-gitu. Banyak kan di TikTok. Iya. Itu gue dulu. Bener. Oke. HP gue kan Sungsang. Oke. Ya kan? Yang bisa cuma pakai dipencet-pencet doang. Flicker ke depan tapi ke belakang kan. Itu Udah tahu ngelawan, dah. dia udah ngelawan perintah lah. Ngelawan perintah. Dia udah ngelawan perintah. Panas. Itu bukan karena nge-lag, tapi emang karena spek HP-nya nggak memadai. Iya. Bagus. Nah, gue selama dagang kan ada sepinya kan. Heeh. Nah, sambil sepi tuh gue biasanya punya, gue tuh bocil teori. Gue main Mobile Legends, kalau udah mau menang biasanya ada yang beli. Oh. Lo tahu dong, lo tahu nggak? Lo pernah gangguin abang-abang lagi main terus beli gak? Iya, gue pernah marahin. Nah. Nah iya itu gue tuh, gue begitu. Ada yang beli, nah akhirnya teman gue ini bilang, Ji, nanti ada cowok gue ya, datang, namanya Sam. Oh iya siap, dia nunggu di Sike, samping gue kan Sike. Tolong temenin, oke. Habis bakar 1 porsi, gue ke Sike, masih pakai ini gue apa, apron. Oke. Sam, mana yang namanya Sam? Oh, gue buka Sike-nya. Wah, nggak ada gue telepon. Nggak ada nih, Fat. Yang namanya Sam. Namanya Sense. Wah, salah gue bilang. Gue ke situ lagi. Sense. Wah, nggak ada juga. Gue bilang, nggak ada namanya Sense. Orang udah cabut gara-gara lu. Nggak ketemu soalnya. Nah, dateng. Jadi Sense itu adalah bos gue. CEO gue sekarang. Waduh. Dia datang makan, dia suka lah sate gue katanya. Dan gue tuh nggak pernah sombong, tapi ini harus gue sombongin. Apa tuh? Sate taichan gue terenak di bumi. Oh. Sumpah. Ini bukan self claim ya? Ini teman gue aja yang udah meninggal, Volva, itu bilang sebelum dia mati. Oke. Taichan gue nggak ada yang pernah bisa lawan. Oh. Ya, ya kan? Terus akhirnya si Sense ini ngeliat, kok anak casual kayak lo suka banget main Mobile Legends. Soalnya gue habis kalah nih. Ya kan namanya Epic Glory dong. Ya. Lo ketawa aja. Tawa setengah-setengah nih. Iya. Kayak tersindir gue. Iya. Soalnya emang itu ada di fase situ. Adik saya, bukan saya. Iya. Tahu kan? Kalah tapi main lagi. Main lagi tetap terus. Kalah main lagi. Sampai dia bilang kok lu suka banget sih, lu anak casual kayak lu kok main game banget. Wah ini enak banget terus seru, gue nggak tahu kan dia bos gue. Iya. Sekarang
seru banget, lu main gak? Iya gue main. Wah dulu digendong-gendong gue sama bos gue. Skin pertama gue dan dia di gift. Di give ya? Kan diamond gue 0, Waduh. makan udah Senin Kamis beli diamond. Mati gue. Biasanya Diamond 0 tuh masih ada titik merahnya kalau top up dapat bonus. Iya. Iya. Kalau Top pertama. Iya, top up pertama gua soalnya. enggak, udah bener-bener 0 tok kepipak. Terus dia gendong-gendong, akhirnya dia suka kan sama Taichan. Gue emang suka. Iya ya. Dia telepon, Ji, ini udah lama kenal. Mm. Anterin ke kantor dong, gue kurang lebih lupa 15 porsi atau 10 porsi kan, karena kan karyawannya banyak. Oh siap, ya gue anterin sana. Gue anterin lah tuh ke Grand Lake. Tas. Gue lihat nih, ada komputer. Wih, ini Mobile Legends lagi mau tanding. Dulu tuh kualifikasi MPL season 1. RRQ masih kualifikasi. Iya. Karena apa? Karena itu match pertama yang gue casterin di hidup gue. Nah, terus ada adminnya. Ada adminnya orangnya ganteng banget ya kan, namanya KB. Itu toxic positivity itu hitungannya ya. Ganteng, muda, putih, berbakat. Bangsat. Wow, lengkap sekali. Lengkap sekali. Ciri-cirinya sesuai dengan Benar-benar. Dulu yang daftar MPL tuh banyak banget tuh, hampir berapa ribu tim. Dan lo bayangin satu tim 5 orang. Adminnya KB sendiri, hebat gak temen gue? Wow. Karena MPL itu the originally ID-nya itu dari Irli sama KB memang. Jadi KB itu yang semua admin segala macam dia ngurus. Dan dia tuh kecapean sakit. Iya. Caster tuh dulu ada Chanspo, Marimar, ceweknya. Dulu kan masih cewek-cewek, cowok-cowok. Betul. Sampai ini si Sense ini bos gue tuh turun sendiri. Buat nge-cash. Buat nge-cash, tapi butuh partner. Nah, ada 3 orang tuh. 2 orang ini ganteng nih. Teman gue mantan artis, yang satu emang ganteng putih. Dia kan gembel hidup. Yang terakhir. Yang terakhir tuh ya. Gitu. Iya, udah taruh belakangan dong, gak dipandang dong. Iya. Lo kayak udah insecure duluan nih ngeliat si dua ini nih. Enggak, pas ngeliat, anjing udah rusak nih acara gue, udah yang nanya dulu. Iya. Tanya nih, lo mau nge-cash gak? Gas, aduh gak malu. Wajar dong ganteng, jual mahal. Oke. Temen gue ini mau pemalu, lo mau nge-cash gak? Gak mau. Nah, ini gembel nih satu nih, Nah, bonek. betul. Ji, lo mau nge-cash gak? Mau? Lo bisa nge-cash gak? Enggak. Pernah nge-cash? Enggak. Tapi lo main game-nya? Main. Akhirnya gue nge-cash. For the first time. Dan gue nge-cash nggak kayak orang nge-cash. Kayak orang nongkrong. Ya kan kayak ngobrol lah gue kayak bacot. Ya gue kan pakai bacot begini kan. Tongkrongan banget lah. Habis itu gue pulang, gue nggak tahu ternyata produsernya Areas Tio. Gue thank you so much untuk Bos Tio, sampai sekarang gue selalu ngomong ini. Kalau bukan karena dia mungkin hidup gue nggak berubah kayak sekarang. Terima kasih untuk Areas Tio, semoga sehat selalu, Mas sukses. Restio, saya juga bisa kayak Oji. Iya bisa, semua orang bisa. Semua orang bisa bener. Thank you Tio. Hard selling aja. Depan lambung. Tangkap. Itu dia bilang ke Revival. Iya. Gue percaya Oji ini bisa jadi seorang caster besar suatu saat nanti. Wah. Dia doang yang percaya. Karena ya gue, kan lo biasa ngeliat orang ngobrol santai, teknikal, keren gitu kan. Tapi lo ngeliat anjing nih bocah warkop dari mana jadi caster gitu dong. Iya. Abis itu udah selesai, in the end gue diundang satu acara dan alhamdulillah sampai sekarang masih nge-cash. Wow. Makanya gue selalu ingat setiap gue podcast, setiap gue ngobrol di sebuah konten, itulah orangnya. Aristio, thank you so much. Oh, Aristio and Sans ya tadi ya disebut ya. Sense. Ya Sans. Berarti Gokil. emang dari season 1 tuh lu udah Dari jadi kualifikasi. kualifikasi bahkan ya. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah putus nih. Alhamdulillah masih dikasih rezeki lah. Itu dia. Humble banget. Iya, dari awal lu supir, terus juga lu sempat usaha beberapa macam bidang, terus juga lu pindah ke caster. Menurut lu apa yang jadi titik nyamannya caster ini? Sebenarnya titik nyaman itu kayak menurut gue bahaya ya. Nah, That's why kenapa gue terlalu banyak pindah-pindah kerjaan dulu. hmm. Cuma sekarang bedanya sama dulu adalah dulu gue gak mikirin keluarga gue. Karena gue dulu gajinya kan kecil. Cuma udah buat makan, at least gue tuh gak nyusahin keluarga. Nah sekarang kan gue nanggung keluarga nih. Ketika gue ingin melakukan sebuah gerakan tambahan, kalau orang bilang aksi tambahan tuh yang ekstrim. Nanti kalau misalnya income gue ada dampak, jatuhnya ke keluarga gue. Yang membuat gue gak se-ekstrim dulu. Tapi gue masih cari juga untuk gimana nih gue ke depannya. Apa yang harus gue lakuin. Gue buka usaha apa, cari celah apa, berkembang apa, kayak gitu. Tapi kalau ngomongin usaha kan tadi lu bilang sate Taichan lu adalah sate Taichan terenak di bumi, bahkan dari banyak yang ngakuin juga gitu. Iya, mungkin abis ini dapat investor banyak juga Amin, tuh amin, Taichannya amin. ya kan? Sekarang Iya. masih ada atau Dari semenjak itu gue harus pilih antara caster atau Taichan. jadi dilepas Taichan? Dilepas. Gue kira berarti emang
suatu saat bakal ada lagi nggak? Insya Allah, tapi gue nggak menjanjikan gue yang megang karena dulu tuh sempat sepi karena orang-orang kenapa lu nggak yang bakar sate? Karena memang gue yang masak. Beda kalau orang karyawan lo, beda. Nah di situ padahal gaji gue 3 jutaan lah sebulan. Sedangkan caster gue bisa 3 hari 50.000 doang. Ya, dan jobnya cuma Jumat Sabtu Minggu. Maksudnya dulu tuh caster segitu bro. Segitu ya. Bapak Yota, benar. gimana? Duit caster dulu. Oh iya tuh. Ada senior gua. Jadi senior gua itu. Jadi kayak dulu tuh nggak sebesar sekarang. Makanya gua menurut gua makasih banyak nih untuk seluruh penggiat e-sport, seluruh media, FIFA, thank you so much ya kan. Mungkin salah satu berkat kalian semua ya makin besar sini ini dan Betul. orang-orang di belakangnya tuh jadi kesejahteraan lah. Gitu. Ya, berarti gue juga menunggu lah suatu saat kalau emang Taichan Ranger masih ada lagi. Wah. Gila. Tapi gue paling kalau itu ya bisanya kasih ke karyawan lah. Kasih Nggak karyawan. gua. Ya. Kita siap kok jadi karyawan ini. Gue udah ranger hitam nih. Ya, gue Ranger net. Gue Nah, hitam. hah? Kenapa? Ranger hitam. Gue suka warna hitam. Oh, suka warna hitam ya. Ya udah. Lebih merah menyatu dah. soalnya. Lo yang Bagus. lo apa? Hitam gue. Hitam, lo merah. Gue yang merah. Gak ada akhlak, gak ada ranger emas di sini. Nah, Gak ada. Host yang disiapin, gestar nggak usah. Nggak usah. Nggak ada. Acara apa ini? Canda ya. Iya. Iya, berarti dari mulai lu fee dibayar 50.000 3 hari tadi ya? Iya ya. Itu progres ke ratusan ribunya lu dalam berapa lama kira-kira? Lama, bro. Lama banget. Lama, bro. Lama banget. Itu lu start awal nge-cash itu di tahun kapan tuh? 2017. 2017. Awal. Oke. 17-an. Dulu gue pernah lihat lo justru di awal-awal acara ini. Lo jadi host pembukaan RF kalau nggak salah. Pernah juga. Pernah. Gue inget banget. Itu yang punya teman gue RF ya. Oh. Iya, gue jadi host itu. Itu udah jadi caster. Udah jadi caster Udah itu jadi ya? caster. Udah jadi caster. Sebelumnya lagi jauh. Berarti itu udah ada pengalaman, makanya gue kira awalnya lu sempat nge-host dulu baru jadi caster. Aduh bro, host itu susah banget. Iya. Bener host. Gue belajar host susah. Untuknya gue ketemu Kornet. Wah. Itu guru gue juga. Salah satu senpai lu tuh di. Senpai gue banget. Gokil. Senpai gue banget dia. Gokil. Jadi Gokil. kita tuh kalau misalnya kita di titik sekarang itu bukan karena kerja sendiri doang. Karena ada orang-orang yang pernah kita ketemu ngasih ilmu ke kita. Langsung aja kita panggil Jadi Bung ya, Kornet. Lo bisa undang dia sekarang ke sini, keluar dari rumah. Gue kasih 100.000 lo berdua. Masa cepet doang sih? Lo tahu nggak? Kenapa? Turun bawa ambil makannya nggak pernah. Waduh. Apalagi lo undang ke sini. Wah. Pantes Abed Ansel kurus ya, jadi dia disuruh naik terus. Iya. Naik, ngambil. Dan terima makanan dan paketnya gua sama Abed. Iya, yang jalan ke atas yang anterin Abed. Lihat ya Kornet, dengar kau ini. Nggak bisa lo undang dia ke sini. Nggak bisa. Nggak bisa, Kerja dia nggak bisa. soalnya, dia kerja. Sama kita di rumah tuh semuanya workaholic. Karena masing-masing punya keluarga yang harus dihidupi. Nah, itu. Walaupun emang kelihatannya hidup bersama, tapi balik lagi ya, mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri pasti Betul. ya, sibuk-sibuk sendiri Support juga. sama Support sama lain sama gitu. lain, benar. Yes. Dan akhirnya lo berkarir sekarang fokus jadi caster. Yes. Lo pernah nggak nge-cast selain game Mobile Legends itu sendiri? Pernah. Apa tuh? Itu boleh tahu game apa? PUBG Mobile? Kenapa lo lebih memilih ML pada saat itu ya? Mungkin lo jalan berbarengan nggak atau PUBG Mobile dulu atau Berbarengan jadi dulu. Dulu tuh bahkan Pasta juga kan case Mobile Legends. Iya. Tapi makin lama tuh jadi kebentuk sendiri. Ada kayak, oh nih Pasta nih mukanya PUBG Mobile. Oh misalnya Ajis Fan mukanya Free Fire. Free Fire. Nah terus jadi kayak gue ke image-nya lebih ke Mobile Legends. Lebih dominannya ke Mobile Legends. Kayak gitu. That's why itu kebentuk sendiri. Bukan karena gue. Tapi memang alhamdulillahnya mungkin itu adalah jalan masing-masing supaya ini rezeki lo di sini, Iya, rezeki lo di sana, rezeki lo di sini gitu loh. Maksudnya Tuhan ngasih jalan untuk kayak biar nggak begitu, nggak baku hantam. Nah, ya betul. Dan tanggapan lu soal beberapa caster-caster baru mungkin ya. Kira-kira untuk mereka memilih game favorit mereka, misal nih, mereka suka main Mobile Legends, tapi di sana ada kesempatan untuk nge-cast game lain. Eksekusinya gimana tuh? Gua lebih ke arah kesempatan. Ya. Oke. Maksudnya kesempatan tuh bisa nggak datang 2 kali. Tapi kalau misalnya lu suka game apa ya, walaupun lu jadi caster, lu bisa main game itu kok. Bener. Nggak ada yang melarang. Cuma kan kalau kesempatan lu berkarir, ya nggak ada yang tahu lu suksesnya di mana. Nggak usah milih-milih lah pekerjaan. Selama itu masih halal. Benar, That's percaya it. sama gue. Yeah. Semua jalanin aja tuh, lu nggak nyusahin, nggak nipu orang, Betul. nggak nyusahin orang, nggak nusuk orang, gitu, nggak jahat, Nah, halal, jalanin aja.
Oh, berarti kita masih tetap bisa lanjut nih, Mbak, ini di 5 game ini. Masih dong. Aduh, Oh benar. Dulu bahkan siapa? Bailey ya itu. Bailey Overseer? Iya, dia bisa 20 berapa game atau berapa belas game gitu. Maksudku nggak masalah. Orang kan lu kemampuan lu ada di 5 game itu nggak apa-apa. Nanti siapa tahu, oh ternyata lu rezekinya di A, lu rezekinya di B gitu. Iya, iya. Nggak ada yang tahu. Betul, tapi emang dibenet-benetin ya kebetulan. Boleh jadi curhat aja. Beberapa game aja nggak 5-5-nya gitu. Iya maksudnya kan gitu, ada yang who knows kan hidup Yes, siapa. betul. Tapi kalau kita balik lagi nih ke zaman perkuliahan sebelum lo jadi caster, sebenarnya lo ada basic ngambil perkuliahan jadi komunikasi kan, ilmu komunikasi, atau emang lo jurusan apa sih bang, kalau boleh tahu? Gua sih jurusan manajemen. Waduh. Dan itu kecebur, Cok. Kenapa kecebur? Berarti kalau kecebur berarti ada momen fucked up ya dong? Gua kira manajemen gak ada hitung-hitungan, Cok. Gua kan benci banget matematika. Benar-benar. Hitungan semua, Cok. Allahumma sholli. Wah, tobat gue bener. Udah kayak kerja gua ribet ya kan. Karir masih di bawah. Iya. Terus kuliah matematika. Astagfirullahaladzim. Gue tinggal tunggu meninggalnya doang tuh waktu itu. Stres. Udah mau pusing jualan. Tensi naik. Darah rendah. Tuh. Lengkap banget. Coba gimana? Tensi naik tapi darah rendah. Itu gua mikir di situ, Mbak. Lu kok gak sadar sih? Iya ya. Gak usah jadi host kita lagi. Kita berdua. Jadi darahnya gini-gini. Iya, naik turun. Tensi naik disuruh mikir aljabar, Bang. Puyeng juga. Detak jantung lemah langsung. Iya. Kayak kecebur gua, benar sumpah. Dan gua bahkan orang yang gak suka belajar. Wah. Nggak mungkin, kalau nggak suka belajar nggak mungkin bisa jadi caster. Karena caster tuh belajarnya banyak banget halnya. Belajar akademik. Akademik. Ya, kalau misalnya belajar yang gua suka, wah gua tuh, jadi gua berempat di rumah, itu caster by ini, praktek. Gua KB, gua Kornet, Ansel. Ya. Bukunya kita cuma KB. Oh. Gitu, jadi KB ada apa, ngobrol di tengah nih, gini-gini kita main. Kita nggak suka yang baca-baca doang, efek kayak gitu nggak ada. Makanya kita lebih ke arah praktek. Makanya kita tahu pola pikir yang ada di prosin, karena kalau bisa sampai kejar ke level itu, ke 1000 lah bintangnya segala macam. Bahkan Kornet nih, ini achievementnya dia. Pas kita dulu awal-awal nge-cash masih yang Mobile Legends PUBG, dia Conqueror. Wih. Dulu Niat Conqueror. berarti emang bener niat. Nggak tidur. Bener niat ya? Beneran. Nah gue gak kuat, gue cuma PS berapa gitu, 3.300 atau 4.300 gue lupa. Pokoknya Conqueror goceng lah. Kita bener-bener nge-push. Karena emang Mobile Legends nge-push, itu nge-push. Nah sekarang kan udah enak nih, nge-pushnya Mobile Legends saja. Mobile Legends everyday, I love Mobile Legends. Wah. Karena memang awalnya kan main Mobile Legends ketika di develop jadi caster Harus bisa semua. harus bisa semua, bener. Ya, kayak lu misalnya ada caster Valo, lu harus bisa main Valo kan? Benar, pasti. Kayak walaupun memang lu nggak jago gitu kan, at least lu know the basic. Terus lu juga main gamenya gitu. Main gamenya sampai lu tahu gimana bisa di level atas. Makanya kalau bisa push rank terus kalau gua gitu. Ya, dan sekarang kan dari kemarin MPL sempat buka caster hunt. Yes. Nah. Yes, dan banyak banget tuh yang baru-baru hadir gitu kan. Isu dong. Soalnya dia mau curhat. Enggak, temen gua netes. Bukan, nggak ada. Ya saya memang ditolak, tapi nggak begitu. Nggak. Umur rezeki nggak ada yang tahu. Iya betul. Innalillahi. Waduh, innalillahi karir Anda di MPL ya sekarang. Rezeki yang kemarin. Benar. Bisa Kan tahun lah depan rezeki yang selanjutnya. Itu Nah. dia memang. Jangan Selalu ada sujud. pintu Iya. lain. Orang tuh denger gue ngomong selesaiin dulu, udah negatif. Soalnya Anda innalillahi berhenti panjang. Gimana nggak negatif, kalau langsung lanjut nggak apa-apa. Dikasih koma terus titik-titik dulu di situ kan. Kalau koma lanjut lagi nggak masalah. Iya, innalillahi rezeki yang kemarin. Bismillah rezeki yang sekarang. Nah. Itu sabar dong. Boleh lanjutkan curcol. Bintang Baunya tamunya nyengat. Oke, lanjut. Gue bukan ini ya. Balik lagi gue pengen nanya pendapat lo sendiri Boleh. dengan apa yang terjadi sekarang. Caster-caster baru, lu pernah kemarin sempet nggak sama caster baru nge-cast? Gua sempet Tanggapan lo sendiri untuk caster-caster baru tersebut gimana? bagus banget. Walaupun gue baru nge-cast sama satu orang, tapi gue bagus kenapa? Karena menurut gue dia knowledge-nya ada, dia punya percaya diri depan kamera, itu susah loh. Terus dia kayak confident sekali, dia ngerti dengan apa yang dia bicarakan. Walaupun gue cuma satu orang dan gue berharap bisa ketemu yang lain. Karena ketika lu belajar dari orang itu nggak harus dari yang master. Betul. Dari yang pemula mereka bawa suasana baru yang mungkin bisa jadi salah satu ilmu buat lo. Yes. That's why gue suka banget belajar ketemu orang baru.
ketemu kenal orang baru, karena itu ilmu yang dari kalian bisa gua ambil, bisa gua aplikasiin siapa tahu. Cuma menurut gua caster Hane oke banget sih, dan gua gak expect, gue kira kayak, wah ini masih kayak gue dulu kan, awal-awal caster. Iya. Ngangong-ngangong, ya kan. Ngangengong. Skill gak hafal. Kagak bro, skill hafal. Player tahu, gameplay ngerti. Gue bilang, aduh coba. Gue sekarang ikut casteran, ya Allah cerek banget. Cerek banget ya. Iya kan, bukan dari orang e-sport kan soalnya. Iya. Iya kan, mau main HP kentang, HP sungsang. Susah. Bukan berarti HP sungsang jelek ya, Bukan, tapi emang nggak ada. karena belinya kebetulan yang sejuta aja. Coba lo search sungsang gak ada handphone. Nggak ada HP sungsang. Iya, benar. Selamat ya soal itu cuci tangannya ya. Iya. Nah, tapi gua dari lu, amanin. tapi dari lu sendiri nih Bang Oji, gue penasaran nih untuk jawaban lu yang saat ini. Karena kan banyak banget nih orang-orang yang pengen memulai karir di sports gitu kan, dan kebetulan banyak juga orang yang pengen bertalenta di bidang casternya. Iya. Menurut lu tips and trick yang paling mutakhir biar bisa lolos ke MPL? Iya. Lu pertama ini dulu, kayak confident, percaya diri dulu. Percaya diri dulu. Percaya diri. Oke. Terus lu harus tahu banget gamenya. Heeh. Dan lu punya karakter. Jadi gini, Oke. yang mahal tuh nanti lu bakal dibayar bukan karena lu suara lu tinggi, bagus, suara lu merdu, tapi lu punya karakter di dalam situ. Lu bisa bedain, oh ini ketika ada satu match ini casterin si caster A. Lu dengerin, oh ini caster A. Gue tahu nih bakal seseru apa. Wah caster B, wah gue tahu nih gue harus belajar sebanyak apa. Karena dia pinter. Yes. Oh si caster C, wah dia lucu banget nih. Jadi tuh banyak. Dan karakter itu yang bakal mahal di diri lo. Jadi kalau lo punya 3 itu, semua mengikuti lah. Maksudnya nanti tinggal diimprovisasi yang lainnya. Muka, ya kan, tinggal pakai skincare zaman sekarang. Bisa. Dandanan, kalau udah punya duit tinggal beli. Bener kan? Bener. Kan, tapi look itu penting. Look penting ya. Ya that's why makanya gue segini-segini aja. Iya. Karena memang Dandanan udah di titik atas Bukan, kan maksudnya. dandanan udah bisa keren. Muka wah, Muka tetap Emang susah dimodif. susah. Gua bingung. Muka Bapak gue dimodif. goyangnya gimana dulu? Waduh. Apa gue sisaan kan gue gak tahu. Gak tahu ya. Iya. Sisa ada Aduh bangsat. yang unggul-unggulnya Enggak yang aduh, Anjing bangsat. Gitu. Tapi gue bandel kan. Jangan di dalam, ada yang ke dalam. Wah, Bapaknya bener sendiri ya? ya. Iya. Gue yang kayak gue mau ngelawan arus. Jadilah begini bentukannya. Coba kayak kornet. Itu pakai doa. Pakai doa. Orang tuanya ikhlas. Bismillah dulu sebelum melakukan. Ganteng, Heeh. putih, Nah. suaranya bagus, Nah, artikulasi tinggi, pinter, kurang apa. Allah nggak adil kadang-kadang. Nggak adil. gak. Dikasih tombel di sini satu. Dikasih tombel satu ya. Tapi itu bukan kekurangan, bukan berarti itu kekurangan ya Kan gua tombel. bilang adil doang. Bener, raja adil aja gitu. Iya, begitu. Iya, Ini mungkin sama mulu campers ya. ya mungkin tadi tips and triknya bisa didengarkan ya untuk teman kita yang besok nge-cash nih, Maila Abigail tentunya ya. Tadi udah dengerin kan? Halo, salam kenal Kak, mutlak selalu. Tapi gimana sih tanggapan keluarga lo pada saat kan lo dulu sempet jualan sate dan kata lo juga itu sate terenak, berarti kan lumayan pasang surut namanya dagang ya. Terus tiba-tiba lo beralih fokus untuk terjun ke caster secara penuh. Tanggapan keluarga lo sendiri? Dari kecil gue nggak pernah diurusin sama keluarga gue. Waduh. Kalau lo nanya itu ya. Jadi kayak apa yang gue lakuin, gue tuh kayak anak tersingkirkan. Mungkin karena kecil gue bandel banget ya. Jadi kayak ya udah, lo mau apa segala macam terserah lo. Ya kan. Cuma emak gue minta dari dulu adalah kamu sekolah yang benar. Oke. Makanya gue walaupun kan rata-rata kayak kalau udah kena duit kerja tuh nggak mau kuliah. Kenapa gue masih mau kuliah? Karena itu. Satu-satunya mungkin hal yang bisa bikin orang tua gue bangga selain gue beli rumah, gue nggak tahu kapan duitnya. Naik haji nggak tahu. Ya udah S1 aja. Itu yang nyokap gue pengen. That's why gue pengen kuliah kerja banget untuk kuliah itu ya karena nyokap gue. Jadi orang tua gue tuh nggak pernah ngurusin. Dia kayak gue jungkir balik nggak makan selama seminggu, nggak ada urusan. Jajan gue dulu 10.000 seminggu anjir. Lo bayangin 10.000 seminggu. Coba gue adu lo sekarang, berani gue. Adu nasib nih menang nih kalau adu nasib di tongkrongan nih seminggu 10.000 gitu kan. Karena kita biasa ngelihat kalau sehari, aduh gue cuma ceban doang buat ongkos doang. Gua dulu setiap ke mall ya kan. Iya. Gue ikut ke mall pergi Ikut. segala macem, ikut temen gue pergi. Ditanya makan kagak. Itu bau-bau popcorn XX1 tuh pasti. Iya, kecium. Masa ya nggak beli? Nah itu bau. Lo tau gak kenapa? Makanya gue kemarin sempat menyentuh 82. Gara-gara alhamdulillah lagi punya rezeki. Yang gue nggak bisa dulu gue makan-makanin atau Oh iya. Jadi kayak Bocah- balas endam. bocah kaget. Iya, bocah kaget. Bocah kaget. Popcorn beli makan. Kan, Gyu kakak makan. Ya kan.
Oh, MCD kalau kata anak Ciledug makan. Berarti bahaya juga ya kalau satu tongkrongan sama lu tiba-tiba ada mendingan gua. Wah, Wah, kita nggak bisa ngelawan. nggak bisa yang no ini. counter, no counter. Ceban seminggu nggak bisa tuh. Gua cuma seminggu. Aduh, mohon Sampai- maaf, bisa mohon maaf. Tapi tuh ke bawah sampai sekarang sampai orang rumah gue bilang, Oji mah pelit banget kalau buat jajan. Maksudnya suruh beli baju, nggak mau gue pakai baju event mulu. Ini karena FIFA aja gue pakai baju bagus. FIFA. Wih. Biar diundang lagi. Biar diundang lagi. Biasanya gue pakai baju event. Kalau lu dulu ya, zamannya masih offline pas sebelum pandemi, itu tuh tiap minggu baju event warna hitam enak. Ada event A, B, C, itu di rumah gue banyak. Sampai gue disuruh beli baju sama orang kantor gue. Gini, Ji, lo gak mau beli baju apa ya? Lo Iya. datang ke kantor pakai baju A, pakai baju B. Gue bilang, keren. Gue bilang, Iya, iya. gratis. Gratis. 30 S combat juga kan itu kan bahannya kan. Jadinya nyaman. Iya dong. betul. Nggak mungkin lu masa ngeliat kru di belakang kayak wah gatel anjing. Enggak kan? Ya, Orang event yang dulu offline sebelum pandemi pasti relate sama gue. Iya. Gue yakin banyak bajunya. Benar. Apalagi emang baju-baju event yang kayak gitu lumayan pride juga untuk beberapa orang di e-sports gitu Iya, bener, kan. kayak, gue event ini bro. Gila, betul. Gue sampai koleksi kalung-kalung gue event tuh, tau kan? Yang kru, talent gitu. Gue koleksi bro di rumah. Oh, itu nemtek. Eta namanya. Iya. Nemtek. Kalung event. Alah siap boy, kalung event. Iya. Kerja keras kan. Iya, siap. Hargai. Itu dia. Karena emang sih, gue juga lumayan banyak tuh nemteknya tuh di rumah Iya, gitu. kok kalian udah punya ya? Enggak, itu nemtek gue pas lagi liburan sekolah sih. Pariwisata. Pariwisata itu nemteknya. Biar Itu- nggak nyasar anjing. Itu nemtek nama sama kelas. Kelas 10C. Eta teh SMA 99 atau Sama ini nemtek mos biasanya. Nemtek Mos. Yang ada fotonya. Yang ada fotonya. Nemtek mos gak segini bang, segini. Lo bawa tongkrong malu. Allahumma sholli. Udah ada fotonya, ada hobinya lagi. Ada hobinya. Yang paling adem apaan satu umur. Karena pas gue masuk kan gue telat 4 tahun kan. Kuliah ya. Iya. Gue di mos lagi kan. Harus ada tulis umur, gue tulis yang lain umur gue. Alah si boy, pinter kita. Manipulasi data anjing. Oh, ini Manipulasi. Iya dong. Sebelum kecil, kita dari kecil udah harus korupsi. Kita bukan mengajarkan korupsi. Bukan. Apa? Ya. Nah, korupsi data maksudnya. Itu nggak apa-apa lah korupsi untuk menyelamatkan diri sendiri kan biar nggak diceng-cengin gitu Alah si baik. boy, maaf keceplosan atuh guys. Alah si boy. Seperti itu. Tapi lu kan kemarin-kemarin tuh sempat jadi yang jual sate taichan gitu. Lu ada nggak sih kayak motivasi mungkin untuk ngajak temen juga untuk berkecimpung di dunia e-sports juga? Karena kan lu udah menyelamatkan diri lu nih, kebetulan lu dapat kesempatan dan mungkin lu bisa buka kesempatan untuk orang lain atau teman-teman lu juga. Alhamdulillah ya, setiap ada orang nanya gue tentang e-sport, contohnya tuh dik-dik gue gak kenal sama sekali sama dia dulunya. Oke. Tapi dia DM gue. Gue nyebutnya Mindik. Mindik, Apa? iya. Mindik. Pakai CK belakangnya wajib. Mindik. Mindik jadinya. Oke, Miming Dik. Mindik. Mindik. Mindik aja. Mindik gitu ya. Mindik. Maksudnya dia tuh ya DM gue balas, akhirnya kayak ya udah Ji gini, ayo ya kita ketemu apa event gue nih datang segala macam. Bang, kok DM gue gak dibalas, Bang? Ya, itu Ini dia. masalah nih, Bang. bentar. Enggak, kalau gue emang kayaknya gue emang benci sama lo kayak harusnya soalnya gue Iya. duduk sini sama dia waktu itu. Soalnya balik lagi, tadi kan lu pergerakan grup 1000 orang itu tadi. Iya, lo musuh rakyat lo. Canda. Karena gue mungkin nggak lihat karena Iya. terus ada juga ada mantan karyawan gue sekarang di e-sports. Oke. Ya dulu dia sampai jadi observer. Observer MPL pernah, observer apa segala macam pernah. Sekarang di e-sport. Dulu karyawan gue di Sate. Dia ada tuh. Ini apa pas gue lagi susahnya ada karena dia terus gue ajak ayo main yuk. Gue dateng, gue bilang gue caster nih pertama kali lu datang dong foto-foto, ayo sini main. Akhirnya gue kenalin sama orang-orang. Jadilah. Terus juga pro player gue sempat kayak ada satu di PUBG namanya Jersey. Sekarang Dewa United. Dulu dia cuma main publik biasa sama gue, akhirnya gue kenalin sama salah satu tim biar masuk pro, dia masuk pro sekarang di prosin. Jadi gue maksudnya apa ya, kayak lu ada punya sesuatu gini, kenapa nggak lo share ke orang? Toh lu juga kan dapat dari karena orang juga di posisi ini gitu loh. Jadi kalau emang gue bisa ngebantu, gue bantu, tapi kalau bisa ya, nggak gue pastikan jadi, karena itu balik lagi ke dirinya masing-masing kan. Cuma gue kayak insya Allah coba kasih jalan doang. Yes, dan oke, berarti gue pengen ngebahas juga hal yang sekarang lagi rame nih. Kemarin sempat salah satu caster MPL update Pak Pulung gitu kan, ada ancaman-ancaman menurut Ranger Mas sendiri tentang ancaman. Ancaman. Saya season 1, season 2, setiap hari saya muncul di muka di layar kaca. Berapa puluh ribu orang ngehujat saya. Ngehujat di live chat ya? Semuanya, sampai DM segala macam. Wah, Wow, sampai dem. 2 season.
2 season cuman hujat doang tuh ya? Hujat doang. Iya, tapi di season 3-nya karena mereka bosen nggak ngehujat lagi. Oh gimana? Capek kali ya? Dia lagi gitu kan ya. Alhamdulillah ternyata gue lawan arus terus dapat juga. Finish. Semua tuh bakal ada finishnya. Gak ada yang kekal di dunia ini. Iya. Benar gak ada yang kekal. Mau lu dari titik bawah juga gak ada yang kekal. Lu lagi di atas pun lu gak selamanya di atas. Ya. Jadi gue dua season bro dihujat. Berarti tanggapan lo atau mungkin saran lo untuk cara ngadepin hujatan-hujatan itu buat caster-caster pemula, karena banyak yang baru juga nih yang pasti bakal nerima banyak juga hal-hal seperti itu kan. Lu harus dihujat. Untuk improvisasi. Nah. Mental lo jadi kuat. Hmm. Karena terkadang viewers itu lebih peka dibandingkan lu. No. Lu ngerasa diri lu bagus, temen lu ngerasa diri lu bagus, tapi kan orang lain belum tentu. Iya. Jadi kayak terkadang hujatan ya kalau memang dia kritiknya benar, hujatannya benar ya terima masukin. Tapi kalau menurut lu, wah ini cuma ngata-ngatain Sarah gitu, ya udah lewatin aja bro. Lewatin aja ya. Ya tapi masih mending lu dikatain di depan daripada dikatain di belakang. Oh, Iya. gitu sih. Nah gue 2 season cowok dihujat, gue turun buset muka orang sini semua karena dulu gue salah satu caster Mobile Legends yang baru-baru yang teriak-teriak gue doang mau kornet. Kan dulu caster kan rata-rata Formal. artikulasi bagus, formal, teknik. Gue kan bacot gembel. Waduh. Iya, gue pengen ngikut kayak gitu kagak bisa. Iya. Ngomong biasanya teriak kayak begini. Ya. Nah kan tuh pick tuh pasti. Iya, pick tuh langsung paling merah tuh warnanya tuh. Gitu. Tapi kan namanya aja dari shoutcaster. Shoutnya aja udah kayak Aing teh tenyaho bahasa Inggris. wah. Jadi aing tetap tahu itu caster teh naon awalnya. Ah. Sampai akhirnya tahu dan ternyata ya gue memang berisik-berisik aja mau connect. Oh dari season 2 kita dihujat segala macam. Alhamdulillah season 3 ternyata rezekinya alhamdulillah ternyata masih menjadi seorang caster. Sempat juga kayak ini gimana ya caster kita ya begini ya dihujat mulu coy. Iya. Bukan karena dihujat tapi kayak gimana biar orang seneng ya udahlah lakuin aja yang kita suka kita bisa selama nggak ngerugiin orang ya udah. Betul. Setuju juga Dan sih gue kalau soal itu ya. Dan mungkin bakal kita balik nih pertanyaannya nih. Mungkin ada nggak sih beberapa saran dari lu buat netizen-netizen yang menghujat ke casternya? Sebenarnya lu ngasih kritik nggak apa-apa. Sumpah Oke. menurut gua lu kritik itu boleh, kritik tentang event, kritik tentang casternya, player kan itu kan membangun. Iya. Cuma jangan sarah lah. Wah. Jangan mengejek. Kritik boleh, ngejek ya nggak boleh. Jadi nggak apa-apa selama lu punya kan orang bebas berekspresi, aspirasi, Iya. keluarkan boleh, nggak salah dong. Nggak Namanya salah, juga nggak sosial salah. media. Iya. Cuma jangan mengejek, jangan ada sara gitu. Biar orang juga baca, oh ya makasih ya udah dikasih tahu. Kemarin juga dihujat gitu kan. Iya. Yang gue masuk istri gue bilang, ya maaf ya, mak gue aja gak kesel, mak gue gimana lu, gue bilang gitu. Nah, ini ultimatnya nih sebenarnya nih, ultimatnya. Beberapa caster kan suka melakukan blunder. Nah, kan pasti netizen, wah kalau misalkan ngeliat caster blunder kan ada ngomong sekali. A, B, C, D, dimasukin ke TikTok. Bangsat itu kayak gitu-gitu tuh anjing tuh. Nah, kalau misalkan lu ada di posisi yang blunder itu, kira-kira Udah, Pak. ya, waktu itu saya tahu juga. Itu lu ngelakuin problem solve-nya gimana ke si netizennya? Selama as long lu gak merasa salah, atau misal lu kepleset, ya kepleset tinggal akui, Iya. jangan diulangi lagi. Cuma ya itu kalau misalnya gak pleset kayak bener kayak gue, ya gak masalah. Ya hadepin aja. Ya. Ada gue blunder tapi gak bisa gue sebutin. Ada satu itu sebelum jadi caster, udah kena pecat gue. Wah. Kebayang, belum jadi caster udah pecat. Oh, berarti itu pas lagi sate taichan berarti blunder Bukan. ya. Mungkin gosong kali Oh, satunya. ya. Dipecat itu, sama karyawannya berarti. Gak bisa di kamera itu. Pokoknya ada lagu juga pernah blunder juga kok. Oke. Cuma apa namanya blunder itu kayak mungkin teguran kali ya. Iya. Nah gue kayak pas duar bebek itu gue bener kok. Berarti tegurannya adalah apa? Artikulasi gue berarti kurang jelas. Terus atau mungkin itu adalah rezeki buat gue exposure gratis. Nah, Loh kan viral. iya, kita harus ngelihat dari POV yang lain juga ya dari kejadian tersebut. Sudut pandang. Orang ada yang DM gue marah-marah. Bang, gue bukan marah-marah sama lo karena duar bebek. Gue marah-marah sama lo karena FYP TikTok gue lo semua. Wah. Gue gak bisa liat cewek-cewek joget. Iya. Sakral. Karena kan di banyak kata-kata, karena kan streamer-streamer banyak yang react tuh. Iya, banyak iya, orang. react, benar. Jadi kan abis misalnya ini yang guanya doang, terus ada streamer yang A, streamer B, C, D. Jadi kan ini kenapa jadi lu semua, berisik lu semua. Duar bebek sampai ada yang dipelanin kan, sampai masuk YouTube kan. Ya, dia bilang gara-gara lu FYP gua lu semua. Bukan cewek joget sekarang. Waduh, mohon maaf nih deh. Kalau gitu Saya juga lumayan terganggu tuh. Iya. Kebetulan lagi lihat begini-begini,
Wah, tiba-tiba kok jadi suara gue. Kenapa ini ada saya sendiri di sini di FYP Gue akun gue scroll sendiri. lagi, suara gue lagi. Iya. Padahal lagi tang nang neng 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 begitu lebih enak. Makanya tadi gue pikir, Begeter FYP-nya. FYP-nya. makanya tadi gue pikir pas lo nanggepin, wah nih bang, kenapa gue? Ya udah tenang, gue gantiin aja deh cewek yang jogetnya, lu joget juga gitu. Enggak. Wah, begini di report. Itu report. Balik lagi ya, power report untuk Mobile Legends ini lumayan kuat juga nih. Nah, lu menanggapi soal netizen-netizen yang sering banget nge-report-report kayak gini nih. Gua nggak bilang itu netizen. Apa tuh? Oknum. Waduh, Itu oknum yang kalau dikumpulin satu kabupaten ya. Bener, itu emang terjadi di negara kita. Netizen tidak merugikan, maksudnya untuk dari segitu deh. Memang mulutnya dia lak-lakannya nggak ada. Lak-lakan, Ya kan, bahasa Ciledug banget. ya kan, ya kan langsung ke jempol, ya kan. Lupa nih dipikir dulu. Cuma dia nggak yang sampai begitu. Menurut gue itu adalah udah oknum lah, udah tindakan-tindakan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut gue ya. Jadi kayak itu merugikan orang, merugikan scene kita, Betul. dipandang jadi jelek, orang jadi takut untuk berekspresi. Dampaknya sebenarnya banyak. Cuma mungkin ini juga kayak teguran kalau misalnya ya kita juga harus lebih berhati-hati dalam beraspirasi gitu loh. Sama lah, jadi kita harus lihat dari dua side lah. Betul, Gak betul. boleh kita dengar dari satu hal doang. Oke, ternyata seperti itu jawabannya oleh Bang Oji ya kali ini untuk para netizen. Jadi balik lagi, Bukan lak-lakan. netizen, Oknum. Iya. karena netizen itu adalah support kita. Bro, kalau nggak ada netizen, kalau nggak ada Sobat Mobile Legends, MPL nggak bakal segede sekarang. Betul. Gue harus terima kasih banyak, sumpah. Lu mau bilang dia barbar banget di kolom komentar segala macam, mereka yang support loh. Mereka kan cuma menyampaikan aspirasi, jadi kita nggak boleh salahkan. Kayak lu misalnya lu marah sama orang, lu disalahin, lu kenapa marah sama dia, nggak mau kan? Ya udah. Iya, balik lagi itu oknum lah ya. Oknum beda, Oknum. beda. Sama Sobat Mobile Legends yang selalu support MPL, selalu support semua tim, para caster, talent, siapapun beda. Kalian the best. Kalau itu segelintir oknum doang lah. Segelintir oknum aja ya. Salah satunya soalnya ini penggerak 1.000 orang tadi yang di grup. Tadi gue bawa pisau mana sih? Iya. Saya ketuanya kebetulan. Iya, ketua penggeraknya itu dari 1.000 orang itu. Tahu nggak, depan jalanannya gelap loh. Iya. Iya, kenapa-napa tinggal buang. Serem nih kalau udah begini-begini nih ya kan. Gue juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Betul. Tapi balik lagi nih, tadi kita udah ngebahas banyak dan ada kemarin lu juga sempat ngebahas bahwa akhirnya setelah sekian lama lu sempat ngebangunin rumah untuk orang tua lu. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Sampai akhirnya terjadi hal yang Lebih ke arah benerin rumah orang tua. Bener. Ngebangun nggak? Jadi gue tuh dari kecil kan tinggal situ. Dan itu bener-bener rumah tuh udah dari zaman nyokap gue kecil. Tidak direnov sama sekali, lo bayangin sampai gue udah segede gini. Iya. Atap depannya itu lo bersihin. Lo teriak kayak jadi caster. Ini bencana, rubuh. Itu bukan pasir turun dikit gitu bukan ya? Gua tanya deh, kalau hujan lo berteduh di rumah nggak? Iya, betul di rumah. Gua hujan ke rumah gua, waduh kayak obstacle. Satu, Obstacle, anjing. kanan. Hujan kiri. Itu kiri. Gua mandi sama hujan, Cok. Kamar mandi gua ya. Iya. Yang dulu ya. Gua mandi nih. Jadi gua bilang, udahlah bodo amat. itu kalau bayangin kayak Oji nih, wah itu siapa yang nge-summon Ultimate Parsha? Iya. Apa ini ada real world manipulation anjing harus dihindari-hindari banget. Bahkan WC buang air besar tuh di kiri. Ya kalau mau mandi di WC kanan beda. Karena WC sebelah kiri kalau kata bos gue, itu tau gak kayak WC Conjuring. Benar nih, jadi gini, pintu dibuka. Masuk itu lorong panjang jadi gelap. Wah, Terus di ujung di atas WC-nya itu lampu baru satu. Nah di atas ini, ini kan kalau plafon ini dicopot kayu-kayu atau rangka kan? Iya, iya. Kayu-kayu rubuh, kayu-kayu yang udah lama. Jadi ada Conjuring kalau kata emang bos gue. emangnya dia konsepnya emang pengabdi setan ya? konsepnya emang oh tapi ini kayaknya rumah orang tua lu sebelumnya rumah sakit apa gimana? Iya. Wah. Biasanya kan kalau sekolahan gitu kan template-templatenya kalau Wah bukan, rawa biasanya bilang. Rawa. Enggak, rawa. Jin buat anak. Iya, jin buat anak. Kagak, emang rumah tua banget. Bahkan kemarin kan gue renov nih kamar Iya. gue. Gue bilang, Pak, saya mau ganti lantai saya dong nih. Masa saya lantai langsung ini nggak ada lantainya. Pas kontrak itu ke rumahnya, kontraktor gue, Mas, ini ubin dari kapan gak diganti? Kenapa Mas? Ini ubin pas saya SD, ini ubin terbagus. Dia bilang, tapi Bapak SD tahun kapan? Bapak umur 50, gue bilang. Iya Mas, tapi ini terbagus. Iya Bapak kan umur 50-an Pak. Enggak, saya baru 56. iya, makin lebih tua lagi anjing. 50 tahun sebelumnya. Tapi ini ubin bagus Pak, ubin kuat. Iya Pak, mau ubin kuat juga kan berdebu. Gue bilang. Jadi itu
dia kecil tuh, orang yang benerin tukang gue itu. Heeh. Dia bilang nih Ubin dari saya kecil kok masih ada sampai sekarang begini. Lo bayangin, gue baru tau kemarin pas gue benerin kamar. Oh iya. Tapi nggak jadi barang antik ya, gue kira mau dibayarin. Bapak mau bayarin nggak barang antik? Oh dihancurin juga sama dia, digetok sama Ya. dia. Ya kan mau buat dilepasnya gue udah gitu. Bobok sama dia. Iya. Gue kira mau disimpan. Makanya. Tubin bro, bukan Hot Wheel yang kalau dilepas gue udah pakai yang buat ngelepasin lem itu biar nggak rusak bungkusnya anjing. Jadi gitu, jadi gue benerin karena rumah gue udah tua banget. Ya. Jadi gue dulu sempet, jadi tabungan gue cuma 8 juta nih. 10 juta apa 8 juta gue lupa. Nah, lu punya tabungan bang? Iya. Punya Bang, dong. punya bang. Punya. Kok kita nggak ada sih? Kok kita makan hari ini doang ya bang? Karena apa? Lu kebanyakan gaya. Makanya makan yang gratis dari event. Oke. Di rumah kelaparan aja. Besok kan kerja, makan gratis lagi. Lu gue kasih tahu tipsnya. Adalah saya lagi. Rumah kelaparan aja. anjir. Bener gak? Bener. Kenapa kan dikasih puasa Senin Kamis? Itu untuk detox tubuh lo. Iya. Agar Biasa. terbiasa ya. Yes, Iya. makanya. Ini bener. Gue dulu tuh, buset, sesulit itu. Jadi orang kata event nih, Oji kasih aja nasi buk juga seneng. Begitu. Udah, intinya lu nabung aja. Pas 1.000-2.000 tetap nabung. Tetap Ada nabung. tabungan. Oke, lanjut bang. 8 juta. Hmm. Yang depan itu tuh udah bener-bener gak kuat deh gue. Gue bener-bener pulang tuh kayak anjing gue mau ke rumah aja. Kayak obstacle, kayak betting Takeshi gue bilang. Susah banget. Gue 8 jutanya ini gue juga karena pertama kali renov rumah kena tipu juga, ternyata itu terlalu mahal, genting segitu. Tapi nggak apa-apa ya kan. Nol tuh tabungan gue. Nol kan. Lo bayangin John, lo masih harus kerja besok segala macam duit lo nol. Tapi ya, kalau gue kan Allah ya, Allah nggak tidur. Wih. Gue 2-3 hari dapat kontrak 65 episode di TV. Demi Allah, buat orang tua. Bener, gue lillahi ta'ala itu nggak bohong gue. Itu 1 tahun kemarin tuh episodenya. Jadi bener-bener kayak, wah gila, digantikan dengan yang lebih. Ya udah pas gue ada rezeki lebih, wah nih biar gue beraknya tenang gitu loh, mandi tenang. Bisa-bisanya berak panik. Berak panik. Laponnya tadi lu. Lo bayangin Conjuring aja. anjing. Iya. Kadang-kadang kan, nah gue jongkok ya, sat. Ya kan gak boleh bergerak kemana-mana dong, Iya. sambil air di sini seng. Aduh. Cok, kan dia nggak fokus tau gak? Mekaniknya nggak dapet jatuhnya. Iya. Itu Nyari retrimis. udah di in-game ngindarin ini kan feather extract, masa di real life juga anjing. Iya, pokoknya, wah gue bilang, pas ada rezeki langsung lah gue renov bener-bener, atapnya gue join, ampe tau gak yang paling gue concern WC. Kenapa? Gue minta ini semprotan segala macam, set air panas, pendorong segala macam. Wih. Demi Allah. Itu. Biar ya Allah sekali-sekali ya walaupun duit lu habis itu habis, cuma kan lu mandi tenang. Mandi bokeh tenang. Iya. Tapi yang nggak tenang orang tua Anda nggak ngerti pasti itu nyalain air panas sama iya kan? Iya. Jangan-jangan dipakai buat masak minum kopi. Iya. Mbok gue gitu, Kak, dispenser rusak. Gua ambil dari mana? Air keran. Gua air keran dong, Mbok. Wah, lu mah gila. Tolong jangan mentang-mentang panas. Tolong. Iya. Ini Soalnya dispenser. panasnya cepet. Iya. Wah, gua bilang kan, wah Mbok gua bahlul. Wah. Ya udah, tapi intinya gua alhamdulillah kayak bisa pulang kerja malam kayak gini nih. Iya. Bisa mandi air hangat gitu. Pakai shower sekarang, makanya gue kan sombong tuh dulu pas awal itu, pakai shower seneng banget demi Allah udah. Biasa di hotel doang. Iya, dulu mungkin kalau pakai shower tuh ya keran dikasih aqua bawahnya gitu, dibolongin. Itu juga jongkok kan, Karena pasti. taruh pala gini, terus diangkat. Iya. Itu achievement gue banget tuh kamar mandi. Wah, gue setiap pulang ke rumah gue gak liat ke kamar, gue kamar mandi bro. Wah, justru flexingnya, the real flexnya di situ ya. Kamar lo ya? mandi, lo kamar mandi, lo mau air hangat bisa bro. Rumah Gila. gua. Walaupun masih gembel ya, urusan belakang. Iya. Air hangat bro. Yang penting air Pendorong hangat. kenceng, tas. Gitu, jadi itu. Alasannya kayak, abis itu ya alhamdulillah masih bisa dikasih rezeki sampai sekarang. Oke. Pokoknya yang penting orang tua di rumah tuh tinggal tenang, karena kita kan sebenarnya kerja juga buat siapa sih? Iya, buat Iya. orang tua juga. Lu bilang awalnya juga kayak, gue mau beli ini, beli A, beli C, tapi ujungnya pasti lu buat keluarga kok. Nggak bohong Setuju. gitu. Setuju. Dan tipikal orang tua lu ini bang, ketika lu ketika orang tua lu tahu lu ini ada di sports, mereka tuh lebih tipikal kayak underestimate atau gimana? Underestimate. Karena kan banyak banget orang tua yang underestimate banget nih. Underestimate terus. Oke, gimana tuh? Mungkin lu bisa Sampai ceritain. disuruh jadi PNS gua. Nah gua beneran. Orang tua gua orang tua jadul, old school. Iya. Iya kan, yang HP-nya 1, terus kalau rusak nggak boleh dibuang. Ya.
Tau nggak? Pasti dikaretin biasanya tuh. Dipertahankan, Jadi tuh kalau dipertahankan. HP yang dari zaman gua kecil ada kali itu di situ. Ya kan mama nggak mau buang barang tuh. Mak gua old school banget ya. PNS aja Kak, PNS kamu mau begini mulu. Mati gua, dia nggak tahu anaknya lagi pontang-panting ya kan. Tapi semenjak gua udah bisa biayain keluarga gua, benerin rumah, ya kan, mak gua udah alhamdulillah. Udah kayak ya udahlah ibu percayakan saja sama kamu. Ya kan mak gua malah, "Wih, gila, gua dari seumur hidup tiba-tiba gara-gara e-sport ya kan gua udah biayain keluarga." Gua ditanya gini, Gimana? "Kakak di mana sayang kok nggak pulang?" Achievement bro. Ih, sumpah itu terjadi juga ke gua. Bener gak? Terjadi juga ke gua. Gua kecil, adek gua makan hokben gua kagak makan aja. Bangsat ini gua banget. Soalnya iya. Relate gak? Relate banget. Berarti lu musuh dari kecil sama mak lu? Iya, itu. Kayak kalau Gak misalnya relate lu anak kesayangan lu. anak kesayangan, anak Oh, satu-satunya soalnya. pantas. Gak mungkin lu Iya. dimusuhin kayak gue. Nggak mungkin Bener. dimusuhin. Biasanya kalau jalan-jalan hari Minggu tuh kita nggak diajak. Gak diajak. Dikasih duit goceng disuruh ke warnet anjing. Lu masih mending kasih Apa? kupon, gua gak dikasih. Lu dulu gua kan anak warnet banget, gua ngumpulin kupon. Zaman gua warnet tuh kupon. Main gua kupon nih semua orang set sampai gua tuh biar bisa main warnet. Bang mau makan nggak? Gua beliin ke warung. Dikasih 1.000, 2.000 sampai itu. Gua musuh. Makanya kan gua bilang tadi gua sama nyokap gua tuh nggak sama keluarga nggak terlalu itu. Iya. Gua tuh jadi kayak emak gua pulang, "Oh iya ibu pulang deh, ini hokben buat kamu." Gua begitu. Ini kakak buat kamu. Adek gue makan telur, pakai nasi, pakai sosis, gue kagak anjir, gue belum dapat gue. Tapi kalau nyokap gue nggak begitu, mungkin gue nggak sekuat ini. Wah benar sih. Itu. Bener. Benar. Gue juga soalnya motivated dari situ juga bang. Dari situ. Ya makanya gue bilang pucatan, Iya. emak gue gak sayang sama gue dulu. Lagi ngucat gue bilang. Dari kecil udah diencan bos. Geli-geli bos, senggol dong kayak gitu kan jatuhnya kayak. Terbiasa. Terbiasa. Benar. 10.000 seminggu, lo bayangin orang gak dikasih jajan gue sama Aduh gue. itu 10.000 seminggu sih itu senjata banget tuh. Gue SMP kelas 3 terakhir dikasih jajan sama mak gue. Wah terus lu SMA gimana? Ya hidup ngolek dulu. Wah, lu berarti salah satu abang-abangan juga nih? Enggak juga. Agit doang dulu. Berarti lu orang yang waktu SMA tuh sering rangkul ya? Lu ada ceban. Iya. Gue gak gitu. Enggak apa kayak cara baru lagi nih lo? Cari 300 tar balik sekolah. Gak ada transfer dulu, gue di belakang. Iya. Oh, lu yang nyuruh ya? Lu yang nyuruh nyebar kolekan ya? Dulu kan gue ngerokok kan. Nyuruh nyebar kolekan. Rokok buat lo, jadi kocok. Ambilin dong satu gue, sebungkus aja. Itu, sampai orang ada, gue kan pengen, gue suka jam kan. Suka jam. Jamnya, pinjam dong, cepet dong lihat. Gak bisa nolak dong. Wih keren. Tapi itu kado dari mama kak. Iya HM anjing, HM. Enggak, tar lu tenang, pinjam bentar. Gue nongkrong kan sampai malam. Ini orang kok masih di kiri gue, angkatannya udah balik kan. Kok gak balik lo? Enggak kak, jam saya kak. Dari kado nyokap. Oh nungguin ini, bilang dong. Gue bilang gitu. Waduh. Gue kira buat gue. Waduh. Terus baru pulang. Enggak, tapi akhirnya itu soal apa yang membuat mereka jadi ketemu gue sekarang pas udah jadi alumni tuh. Oh bang, lu mah yang gituin gue dulu. Gue juga ke senior gue gitu. Oh bang, lu mah ngolekin gue parah banget dulu. Tapi itu ternyata perjalanan hidup yang harus gue lewatin dan semua orang mungkin yang senioritas tahu lah. Oke. Dan buat Ranger Emas, seorang Ranger Emas, hal apa yang belum dicapai dan ingin dicapai untuk saat ini? Nah, Banyak jambul. Iya apa aja? apa salah satu entertain di Mabes yang belum dimasukin apa? Alhamdulillah kalau itu dah ya. Oh udah. Ada Oke. rezeki entertain namanya. Entertain. Itu namanya budget entertain. Itu dia. Gak ngerti. Company kan lu harus tahu budget meeting Tahu, sama bro. klien ada. Itu. Ada tempat-tempatnya. Pokoknya gua pengen beliin rumah orang tua gua. Oke. Karena rumah gua sekarang tuh rumah kakek gue. Gue pengen rumah sendiri buat nyokap gua, buat bokap gua kan karena gue divorce dari kecil kan. Jadi ya kalau bisa sebelahan lah gue beli. Jadi ya kalau dia berantem at least kalau lebaran bisa bareng gitu. Iya. Itu jadi pertanyaan juga tuh ntar tuh kalau misalkan kan gue juga datang dari keluarga divorce juga Ya kan. gue udah kecil makanya. Iya sama dari umur setahun gue bang. Nih adu nasib. Wah lu jago banget menang bro. Gue dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD gue di sini menang. Bisa-bisanya sobat broken home jadi achievement anjing di sini. Loh kita kan tidak boleh menyedihi. Iya betul. Jadikan pengalaman saja. Jadikan pengalaman itu kalau Sahabat nikah. broken home di rumah salah. Itu pelajaran supaya lo nanti punya keluarga. Lo tidak boleh seperti itu. Nah itu dia. Masalahnya. Cocok dong gue host bareng lo. Cocok. Masalahnya nih bang, sebelum itu kita harus mikir dulu sebelum cocok-cocok jadi host nih. Itu kalau nikah nyatuin empat-empatnya gimana nih? Nah, Oh gampang. gimana?
selama lu punya power, punya uang, keluarga anteng, semua, lu pasti bakal jadi cucu kesayangan, ponakan kesayangan. Lo bener gak? Ya kan? Itu lu selama lu punya uang tuh lu bakal jadi yang kesayangan siapapun. Betul. Tapi ya lu drop dikit ya, aduh makanya jangan dicontoh. Iya. Makanya jangan hura-hura kemarin, punya duit tuh ditabung. Kayak gitu, ya tinggal pilih. Makanya terus kerja sampai mapan jadi kesayangan orang. Jadi kesayangan orang. Oh, itu udah pasti ya? Oh pasti, ponakan sayang. Wah. Coba lo kamu jadi. Iya. Ya, bukan. Salimnya gini dong. Iya. Itu rokok om jangan diambil ya. Ya. Iya. Ya relate banyak. Ya banyak yang relate. Banget niat silaturahmi malah dituduh maling rokok. Iya, karena emang sering terjadi kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita punya duit tuh dipamerin kadang-kadang kan ke tetangga gitu Ya, kalau lagi makanya lebaran. tenang aja. Pokoknya selama lo punya power, lo punya rezeki, mereka pasti alhamdulillah aman. Makanya gua pokoknya kerja terus lah biar kondisi itu antara itu mah kalah World War 3 makanya sama dia berdua itu nggak bisa disatukan itu. Iya, padahal lu kalau misalnya main Mobile Legends bareng mereka berempat satu party bisa tuh. Bisa. Orang gue bikin squad. Bikin squad. Tim e-sport dia. Aduh, anjir lucu banget. Dua bapak, dua emas, satu ranger. Broken di sport. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi pengen gue satuin lah mereka. Bener. Jadi kalau gue tuh pengen jenguk tuh barengan, abis ke kanan ke kiri, terus ngajak jalannya barengan, ayo dijemput sekali keluar bareng atau nggak acara keluar di rumah satu itu, gue pengen beliin rumah satu naikin haji mereka, pengen bisa punya company perusahaan untuk yang gede biar buat keluarga kan kebetulan gue bukan datang dari keluarga berada ya, Iya. jadi saudara-saudara tuh insya Allah pengen bisa gue bantu gitu. Pengen Oke. gitu lah, pengen gitu. Gokil sekali. Pengennya gitu. Bisa bantu banyak orang lah. Karena gue pernah susah. Bener. Jadi jangan sampai lah orang yang terdekat ngerasain apa seperti kita gitu. Tapi emang ada juga harus ya orang-orang terdekat yang merasakan susah juga. Yang harus deserve tuh biasanya bude-bude yang suka. Nanya gini, kamu kapan kawin? Nah, itu yang harus diberikan kesusahan tuh kayaknya tuh. Kau kira cari duit gampang? Iya. Kau kira anakku makan apa? Cinta. Nah, orang nikah sekarang 100 juta kan minimal. Emang iya? Iya. Temen gue kemarin sih 100.000 tuh. Untung aja pandemi tuh kata orang. Pandemi aja 100.000. Kan mahar segala macamnya belum itu. Gimana nggak pandemi nanti ya? Pandemi terus dah. Lu Jangan dong bangsat. Jangan. lu lihat pandemi berapa banyak orang nikah? Sumpah demi Allah, gak bohong temen gue banyak banget yang nikah. Iya. Karena itu salah satu privilege juga. Wah, nih undangan bisa dipoto. Iya, makan bisa dipotong. Budget intimate aja bilangnya. Sekarang bisa streaming. Amplop online. Iya. Betul. Gitu, jadi menurut gua bukan hanya tentang nikah sih kayak. Iya. Ya lu gimana lu nanti ngidupin keluarga lu? Lu sendiri masih bingung besok makan apa? Waduh, itu tuh Hari-hari hidup ngegaca. Hari-hari hidup ngegaca. Wah seru tapi coy. Seru makanya gua kesini. Ntar kalau diundang kesana gua kesana. Tadi gua pagi syuting. Iya. Kesini terus. Adrenalin ya. Betul. Tapi Bayu Kodok kayaknya kita dapat banyak banget pesan nih kali ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen pastinya. Kita langsung masuk aja ke tanya-tanya netizen. Oke. Asik ya apa biar seru. Iya, Nanti ini ada musik pelatentung. Kreatif tolong dong ini di nggak Ada nanti di editannya pelatentung gitu. Tenang. Nah, editornya males, pelecatung doang. Payah ganti cut. masa plat. Iya ampun. Males banget tinggal Iya. copy paste. Saya udah mulai rindu tegar nih tahu gini ya. Iya. Baru doi cabut. Nah, sekarang mungkin kita bakal bacain nih sedikit. Mungkin Bayu Kodok bisa yang di postan tadi. Kalau yang ini yang di Bayu Kodok. Instastory nih, Bayu Kodok. Oh, iya. Buka dulu dong HP-nya. Nah, nih, Bayu Bang Kodok. Ranger Emas nih. Ini ada satu pertanyaan nih yang lumayan panjang. Kak Ranger Emas, gimana biar vibes tetap positif di tengah-tengah banyak orang yang provokasi dan juga toxic di sport? Sebenarnya positive vibes yang lo tunjukin ke orang itu pilihan lo sih. Lo mau jadi positif atau negatif vibes. Cuma kalau bisa simpan masalahmu, jangan tunjukkan di publik. Ya kan, tunjukkanlah positif aja karena publik sosial media adalah tempat kita tidak tahu lah orang sebenarnya tuh kayak gimana maksudnya. Ya gue positif vibe mulu kan orang gak ada yang tahu. Gue di rumah kayak gimana kalau misalnya gue lagi galau atau gue lagi ngapain gue ngamuk orang gak ada yang tahu. Cuma kalau sebisa mungkin urusan dapur tuh disimpan baik-baik karena
ntar bakal jadi omongan. Iya intinya yang penting nggak positif COVID ya. Aduh, jangan dong kalau itu. Sama jangan positif garis 2 yang satu lagi. Kalau yang itu boleh kalau udah nikah. COVID 14 hari ini 9 bulan, Bos. Aduh. Pusingnya lo bayangin, ditambah lagi sampai nanti. Wah. Bener nggak? Bener. Lo ketawa lo, relate banget lo. Kalau 9 bulannya mungkin masih bisa di-handle. Yang sampai nantinya itu. Biaya sekolah, biaya kuliah kan. Wah. Ya kan, bener gak gua? Iya. Positif kadang-kadang bahaya, kecuali positif vibe doang. Bagus. Boleh. Ini kalau kita lihat pertanyaannya sama ternyata ya. Dari yang sama. Satu akun. Iya sama. Nah, ini dia nanya yang di post sama yang di story Iya, sama ternyata. Love you kan namanya kan? Iya benar. Love you, Jadi- tolong love you ya. Tapi love you. Pokoknya lo harus nunjukin semangat, senyum. Kalau lo lagi sakit senyum aja. Ntar pas kamera mati, lo di rumah nyetir sendiri nangis-nangis susah banget. Nah inget, badut itu tugasnya menghibur. Iya. Waduh itu kasih menghibur udah senyum-senyum aja, Nah. ketawa-tawa. Gitu. Nah, ini kalau sekarang nih soal cinta-cintaan dikit nih, Mbak ini. Cinta tai Ih. kucing. Tanyain kapan dapat gandengan. McD sama KFC aja gandengan. Masa lu kagak? Sejak kapan? Seinget Itu gue posan gua. Posan gua itu tadi. Setan tuh orang pasti nonton story gua. Tuh, Wah, ada beneran. gandengan cowok sebelahan. Oh iya. Lu saling bersono. Atau Pladim gua bilang. Oh, ternyata ada yang sebelahan ya McD sama KFC. Gue taunya Alfamart sama Indomart doang yang sebelahan. Iya, bener semua gandengan sekarang zaman. Ya, jadi kapan bang ada? Gua mungkin kalau misalnya nanti ada pun, gua nggak bakal publis sih. Gak bukan publis. Maksudnya Apa sekarang masih draft pick berarti ya? Masih drafting anjing. Draft pick. Nih orang nih terlalu jauh mikirnya. Searching for battle. Masih bahkan drafting aja belum masuk. Ngerti kan? Masih nunggu waktu. Iya. Berapa menit tuh? Tapi balik lagi ini tergantung gamenya apa dulu nih, searching Iya. queue-nya nih. Searching for battle apalagi game yang sudah pemainnya dikit. Waduh. Lo tahu berapa lama? Nah, itu jadi masih searching for battle tapi kalaupun gue punya gue nggak tunjukin kalau nggak jadi sah. Kalau nggak sah atau minimal mau sah lah. Oke, Soalnya gue bukan tipikal cowok yang gonta-ganti pacar. Oke. Ya kan gue nggak suka gonta-ganti pacar, lebih kayak ya udah kalau misalnya gue nggak pacaran deket sama cewek ya udah banyak kan namanya juga nebar jaring. Nebar jaring ya. Waduh. Loh, Betul. ya kan kita nggak tahu jodoh kita di mana. Betul. Ya, tapi kalau misalnya kalau Setuju, udah setuju. yang jadi baru kita publis. Kalau belum jadi jangan. Malu. Ya. Berarti kalau sekarang masih fokus ke entertain tadi ya, Mabes tadi ya. Wah. Udah ganti, Apa udah Mabes ganti di ya? sana gitu. Sekarang pick kayaknya ya. Jangan Oh, jangan mabus-mabus gitu. Oh, Kan iya. sekarang Iya. masih ada klub-klub yang buka kan. Oh, Holy iya. Wings. Oh, iya, benar. Banyak juga tebar jaring sih. Banyak. Wah ya. Kalau Kalau yang jadi ini entertain lebih neken. Green Pramuka gimana? Wah, Green Pramuka agak mahal sekarang. Agak mahal sekarang. Udah naik harganya. Dengar-dengar yang murah sih Kalibata. Enggak. Waduh. Sekarang tau nggak budget ngepres apa lo ke Holy Wings lo beli bir aja ketemu, hei halo siapa namanya gitu. Oh, siapa namanya? Maksudnya gini-gini tuh tos-tosan. Tos-tosan. Iya. Kira Netflix and chill. Belum kan baru kenalan dulu. Nah, tadi kan ngomong Staycation. bahasa kerennya zaman sekarang ya. Oke. Nah, tadi kan sempat ngomong kalau dipublish kalau misalkan udah pengen serius atau bakalan engage. Nah, pertanyaannya kapan nikah nih kata si Hervian Pratama? Kepo banget kayak dia sama lu, Bang. Gua nikah beneran masih jauh, gua beneran. Masih jauh? Masih jauh, gua bener-bener kayak nyokap bokap gua dulu lah nomor satu, keluarga gua dulu nomor satu. Oke. Gua belakangan nih, maksud gua kayak memang orang ada yang bilang, Ji tapi kan lu harus mikirin diri lu sendiri nih ya. Ketika gua bahagia orang tua gua bahagia kok. Gua nggak yang anjing gua nyesel banget nih ngasih duit dia nyesel banget gua bilang nggak gitu kan. Maksudnya bagian dulu biar nanti ketika orang tua udah bisa gue bahagiain, jadi kayak sama nanti siapapun bareng gue, dia udah gak hidup susah lagi. Maksudnya kayak udah, ya udahlah tinggal jalanin berkarir bareng-bareng kayak gitu. Wih. Jangan lu anak orang dari kecil emak bapaknya biayain biar seneng, gedenya masa lu ajak sulit. Iya. Ya Dari kan? kecil udah ngerasa Berjuang bareng, jangan susah bareng-bareng. Itu penting tuh ya. Bedain ya, susah ya sama berjuang. Masa pertumbuhan nggak pernah ngerasain Nutrilon, masa anak juga nanti nggak ngerasain Nutrilon Gua juga? kagak minum gitu-gituan, makanya gua badan begini. Pakai pendek gua. Lu apa? Banyak minum lu susu lu. Badan lu gede. Oke, boros di Nutrilon kayaknya. Lu anak tunggal kok kagak? Iya. Beda nih tunggalnya tunggal pinggiran. Tetangga ya? Tunggalnya bukan. SKM tetangga atau enggak? Bu bagi bu anak saya bagi susu.
Tahu kan? Anjing. Sering dan nonton Indosiar tuh banyak tuh. Anjing banget. Aduh. Anak saya udah nangis. Iya, aduh, lucu banget. Anjing lucu banget anjing. Kan anak tunggal, cuman kebetulan emang dulu nggak mampu beli SGM. Masih kecil. Bahkan skemanya nggak mampu ya waktu itu ya. Tahu nggak paling mahal? Waduh bangsat hutang anjing. Tahu nggak paling? Gua sampai tahu paling mahal apa? Pediasure dulu. Pediasure. Tuh pokoknya udah kalian Pediasure orang kaya lu. Wah. Iya, soalnya bentuknya kalengan gitu. Susunya enak, mah gua pernah nyobain punya teman gua. Ji, gua nggak suka susu. Lu nyobain susu punya temen? Teman Wow, gua wow. Cewek teman cowok? gua cowok. Dari kecil dia dikasih susu mulu kan, tapi dia nggak suka minum susu. Gua sampai sekarang minuman gua tuh susu gua suka banget. Sini gua minum, wah gila, vanilanya berasa beda emang mahal. Beda ya sama yang klaimnya susu tapi ternyata bukan susu, isinya gula doang, tau nggak? Nggak tahu. Wah, iya. Itu susu KNTL biasanya. Nah, itu. Sebenarnya nggak ada susunya, cuman KNTL manis doang. Memang sama kayak gue dari dulu emang didikan warkop ya kan, ketemunya KNTL doang. Makanya Dari kecil dikasihnya KNTL doang. kemarin KB. Ah. B itu apa B? Susu Ji. Oh ya gue cobain dulu ya. B jangan percaya ini tuh creamer doang. Ini KNTL manis doang. Orangnya bilang susu. Ya lu gak percaya sama gue. Tapi gak apa-apa enak manis. Dan Harus kalau percaya karena emang pegiat susu ya. pegiat susu. Gue suka nyusu. Wah, iya. Sukanya susu. Dari kecil. Pantes lah dihafal banget. Beberapa tempat. Pediasure, SGM, Nah. Benko. Nah. Gitu. Iya. Wah. Rusak nama gue. Kayak di sini bercanda semua. Ya bercanda aja guys, ini kita biar ice breakingnya lebih mantep lagi ya. Dan by the way, terima kasih dulu nih untuk Bang Oji ya, Ranger Emas sudah mau datang nih ke VDVC Sports gitu ya kan. Semoga nanti next time kita main lagi nih. Amin. Ya Be, thank you so much ya. Gue partner baru loh. Jangan. Thank you, Thank tapi you, jangan ke sana. Thank you banget season kemarin lo, nice try banget. Gue bangga sama lo. Akhirnya gue dapet partner. Bang Oji warisan gue utang. Ya! Nah kalau adu nasib ini baru yang paling menang nih. Itu dia menang. Suhu. Kok kira cupu ternyata suhu. Aduh. Sebisanya. Cerai satu pas umur setahun nggak ada. Pakai bahasa Inggris biar keren. Divorce. Divorce pas umur setahun nggak ada powernya. Ceban seminggu nggak ada powernya. Ini baru apa? Warisan utang. Warisan. Legasi saya utang. Wah, itu dia legasi yang berat. Tuhan menurun. Enggak, gue gak jadi host di sini. Temen gue, tolong FIFA, jangan pernah berhentikan dia. Kan? Karena amal ibadahnya ditanggung. Ditanggung itu dia. Harus ada yang dibayar. FIFA tolong kasih dia kerja yang banyak. Apa ini kayak ngepel Saya bisa semuanya. Asal jangan dikeluarkan. Tapi terima kasih banyak buat kalian. Sorry juga kalau ada salah kata dari gue. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan semua apa yang gue katakan belum tentu juga cocok buat kalian. Jadi difilter baik-baik aja. Dan kalian juga support terus FIFA, di subscribe, di like, di share ya kan. Support mereka berdua juga karena gak ada yang tahu ke depannya mereka the next Raffi Ahmad. Amin. Gak ada yang tahu. Iya. Hidup tuh berputar. Dan kalian juga semua yang di rumah. Ya. Kalau kalian melakukan hal baik, insya Allah hal baik juga datang ke kalian semua. Itu dia. Jadi untuk teman-teman sobat VDVC tahu kan apa yang harus kalian lakuin. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu YouTube VDVC dan juga sosial media VDVC yang ada di bawah untuk VDVC Esports dan pastinya Instagram kami bertiga. Yes, langsung ramein aja. So terima kasih yang udah nonton, mantau dan mencet tombol like. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya. Ciao.